dia bercerita dengan kata-kata welas asih ya, dan mempercayainya, banyak orang yang mempercayainya. Dia berkata kalau kan keluarga ini ada yang meninggal, tentunya bajunya tidak dipakai kan. Kalau dipakai di saudara lain nanti keingat kalau yang memakai baju ini adalah dia. Makanya lebih baik sini serahkan ke saya, karena saya akan menyerahkan ini ke orang yang membutuhkan. Ini ibarat kata itu sumbangan, dan oleh ibu ini tidak disumbangkan tapi malah justru dijual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Mister Ek ucapkan banyak terima kasih yang selalu setia menonton channel ini ya teman-teman ya. Mas Sivi, bagaimana kabarnya Mas Sivi? Alhamdulillah sehat, Mister. Alhamdulillah sehat ya Mas Sivi ya. Iya. Dan mudah-mudahan teman yang ada di rumah juga selalu sehat walafiat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang dalam masalah diringankan masalahnya, bahkan diselesaikan masalahnya dengan tangan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman, mudah-mudahan buat kalian yang sedang sakit dan yang sedang ya intinya masalah semuanya ya, sakit, hutang ataupun rezekinya seret, mudah-mudahan kita semua bersama-sama doa dengan doa Bismillah ya, Al-Fatihah, untuk meringankan semua beban kita, karena khasiat doa Al-Fatihah itu sangat tinggi ya. Kita bersama-sama ya teman-teman ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua ya yang ikut tadi membaca Al-Fatihah juga mendapat keberkahan ya, mendapat kemudahan semua masalah ya, entah itu kesehatan, hutang ya teman-teman ya. Makanya untuk kalian ya yang ingin punya hajat besar ya, ketika ini Mister Ek yang alami sendiri ya. Tadinya dulunya itu Mister Ek bukan orang apa-apa. Mister Ek itu dulunya orang nggak punya apa-apa, nggak punya, bahkan semua itu kalau nggak berjalan ya, bahkan Mister Ek pernah makan itu tanpa masak, tanpa minyak ya, hanya dengan ya kayak di semuanya itu dimasak dengan air gitu. Bahkan untuk membeli gas saja dulu nggak punya biaya. Beli gas itu dulu itu nggak pakai gas Mister Ek. Kalau mau masak cari ranting yang jatuh untuk dibakar gitu teman-teman. Nah sejak itu Mister Ek berjumpa ya seorang kiai, dan kalau kamu menginginkan sesuatu, kamu itu harus pertama tahajud. Seringlah tahajud meskipun tidak setiap malam. Dan di sela-sela setelah tahajud itu, kamu itu harus membaca Al-Fatihah 1000 kali ya, setiap saat kamu bisa ya. Dan waktu itu Mister Ek itu membaca dalam waktu 1000 kali ya, itu dari jam 12 ya menjelang subuh baru selesai. Nah ini mudah-mudahan juga bisa memberikan pencerahan buat kalian semua ya teman-teman ya. Dan ini Mister Ek berada di sini, ini jalan ya. Jalan ini jalan yang cukup kecil, ini menuju suatu rumah, tapi rumahnya itu lumayan mewah, kayak jalan ini dibuat oleh orang itu sendiri. Ya, kenapa orang ini mendirikan rumah di sini? Katanya sih dulu sih, sekarang rumahnya sudah kosong. Dulu itu rumahnya ini banyak sekali rumah, kayak rumah perdagangan gitu teman-teman ya. Di bisnisnya ini ada dagang pengepul tukang rongsok, baju ya, dan segala macam ya. Dan ada isu juga katanya tempat ini, rumah yang di sana itu dijadikan tempat perdagangan barang terlarang seperti narkoba. Tapi setelah dicek ternyata tidak ada unsur narkobanya. Nah ini yang kita harus luruskan ya. Sebenarnya sudah dicek oleh kepolisian juga kalau rumah ini aman, dan sekian lama rumah yang di sini itu kosong, makanya jalannya itu seperti ini. Tadinya ini jalan aspal dibangun sendiri karena ini tanahnya milik sendiri. Ini orang yang super kaya ya, waktu 5 tahun yang lalu ya, bahkan sebelum adanya corona, tapi orang ini meninggal ya 5 tahun yang lalu. Jadi sudah terbengkalai, jalannya pun aspalnya sudah hilang seperti ini. Tapi ini masih dilalui akses oleh petani
petani ubi biasanya teman-teman. Ayo Mas Evi, kita langsung jalan aja Mas Evi. Dan ini saya merasakan sesuatu yang istimewa teman-teman. Kenapa istimewa? Karena saat ini barusan ini kita record ketika terjadi bulan purnama. Ini bulan purnama, terus kebetulan juga gerhana bulan ya Mas Evi ya. Iya, ini bisa dilihat ini bulannya nggak sempurna pelingkarnya karena sedang terjadi gerhana bulan. Gitu teman-teman. Biasanya kan kalau bulan purnama itu mutlak full. Nah, di saat gerhana bulan ini hati-hati teman-teman, karena banyak sekali makhluk yang tadinya nggak bisa keluar, tadinya tak bisa berinteraksi dengan manusia, sekarang jadi bisa. Nah, makanya Mas Evi harus hati-hati. Tadi makanya saya ajak Mas Evi dan teman-teman untuk membaca Al-Fatihah karena untuk pelindungan diri gitu Mas Evi. Ayo Mas Evi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ini kanan kiri ya, ini perkebunan sama, ini milik satu orang ya teman-teman ya, satu orang yang kaya raya itu ya. Dan orang ini hidupnya itu sendirian, tapi sangat kaya. Apapun dikumpulkannya itu sendirian. Astagfirullahaladzim. Lihat nggak? Assalamualaikum. Mengerikan sekali Mas Evi. Assalamualaikum. Apa yang kamu acung-acungkan di belakang? Mau menjual barang seperti itu? Sorry. Mas Evi, di seberang sana bisa lihat ada sosok yang putih. Itu menunggu Mas Evi loh, bukan menunggu saya loh. Dia melihat Mas Evi loh. Ya itu yang putih nih, lurus. Tapi jangan hiraukan. Ini saya penasaran dengan yang ini aja dulu. Ini di belakang Mas Evi juga ada 3 loh Mas Evi, hati-hati jangan terlalu sering menengok ke belakang ya Mas Evi ya. Hati-hati Mas Evi. Kenapa? Oh, astagfirullahaladzim, saya sampai nggak mengenali kamu. Ibu pemilik rumah yang ada di sana, yang tinggal sendirian. Perasaan ini ya Bu ya, yang tinggal di sana itu orangnya kaya tapi hidup sendiri ya, dan orangnya cantik. Ini berbanding terbalik. Oh ya, seperti itu. Oke, saya mengerti. Ini apa? Boleh saya lihat? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini ternyata banyak banget ya. Kain Mas Evi. Kain nih. Kain semua. Ini masih bagus ini. Nih. Putih bersih banget lagi. Ini di dalam semuanya kain. Astagfirullah. Ini masih banyak ini kainnya ini. Auzubillah min dzalik. Tuh. Ini kain anak-anak tuh. Mayoritas. Astagfirullahaladzim. Tuh. Kain bayi. Ada juga. Oh ini baju kemeja dewasa nih. Saya kembalikan ya. Ini kenapa? Astagfirullah.
Oh, dipaksa minum. Lihat Mas Evi, mulutnya hitam. Ya. Ini dia ini dipaksa minum air ini, kotoran yang terbuang dari saluran pembuangan. Tapi pembuangannya itu bukan pembuangan yang kayak ada di sini Mas Evi. Tapi pembuangannya ini kayak na'udzubillah min dzalik, menjijikan. Ini pembuangan di alam goib. Jadi dia dipaksa minum, makan, hal-hal dari seperti itu. Apa salah kamu? Terus astagfirullah. Terus mana wajah cantik kamu? Oh, setelah mati wajah kamu seperti ini. Oh, jadi selama ini dia tampil cantik ya Mas Evi ya. Dia itu menggunakan susuk. Makanya setelah dia meninggal ya dia jadi buruk wajahnya. Apalagi dengan cara memakan kotoran yang menjijikan seperti itu. Ini diazab karena memakan kotoran seperti itu karena pembalasan. Ya, dari korban-korbannya yang sudah meninggal semuanya. Jadi tadi dia berbicara kepada saya, ini adalah spesialis pakaian orang meninggal, bukan spesialis yang memperbaiki baju-baju orang yang sudah meninggal atau di dandan kayak gitu ya teman-teman ya. Ini tidak. Jadi ini modusnya itu modus yang mungkin sekarang baru, mudah-mudahan jangan ditiru oleh kalian semua. Ini modus pertama adalah ketika dia mengetahui ada orang meninggal di situ, besoknya dia datang, ya, datang ke rumah itu dan bilang kepada keluarganya kalau dia bercerita dengan kata-kata welas asih ya, dan mempercayainya, banyak orang yang mempercayainya. Dia berkata kalau kan keluarga ini ada yang meninggal, tentunya bajunya tidak dipakai kan. Kalau dipakai di saudara lain nanti keingat kalau yang memakai baju ini adalah dia. Makanya lebih baik sini serahkan ke saya, karena saya akan menyerahkan ini ke orang yang membutuhkan. Ini ibarat kata itu sumbangan. Dan oleh ibu ini tidak disumbangkan, tapi malah justru dijual, ya, dijual, ya, karena yang barang branded itu harganya mahal, kalau yang nggak berbranded itu harganya kayak di pasaran gitu Mas Evi, kayak di pasar tradisional kayak gitu. Oh seperti itu. Oh, malah justru ada yang baju yang masih seperti baru ya Mas Evi ya. Dia ini membuat label sendiri agar terlihat seperti baju baru gitu Mas Evi. Kejam sekali bukan? Astagfirullah, tega ya, tega. Terus kenapa Anda muncul di sini? Rumah kamu siapa yang menghuni? Oh, kamu. Meskipun kamu sudah meninggal, kamu tetap menghuni rumah itu. Kenapa tidak diberikan kepada saudara? Tidak punya saudara? Oh, jadi kamu orang perantauan, terus menetap di sini, dan kamu bisa kaya karena seperti ini. Oh, terus mengepul, katanya kamu dulu pernah mengepul, itu juga. Oh, barang-barangnya dari minta. Oh, jadi semua yang kamu hasilkan itu gratis dan dijual dengan harga mahal. Astagfirullah. Terus kamu matinya kenapa? Oh, bukankah harusnya sudah kebal? Tapi untuk yang satu ini tidak. Oh gitu. Jadi dia menggunakan barang-barang seperti ini ya teman-teman ya. Dia itu kayak pertama kan dicuci, dikasih parfum, di rumah digantung ya.
itu dia selalu diteror oleh pemilik baju-baju ini ya Mas Evi ya. Diteror terus, dan ketika diteror dia itu pertama kaget, terus lama-lama acuh dan kebal ya. Dan untuk yang satu ini ya, ini dia itu mengambil ya kayak baju yang masih anak-anak gitu, dan anak-anak itu meninggal, terus bajunya diambil oleh dia, dijual lah ya. Tapi anak ini masih neror terus ya. Sebenarnya nggak ada hubungannya dengan baju, cuman kan ini nggak sesuai dengan apa yang dia ucapkan sebelumnya untuk disumbangkan, malah justru dijual. Yang ditaruh ini terus, tapi untuk anak kecil itu dia nggak bisa bebas. Oh, baju yang paling mahal, wow, jual baju bekas Mas Evi nyampe 600.000. Iya, satu bajunya ini dapat dari orang yang kaya ya, bajunya itu baju branded ya, terus dia jual dengan ditulis baju baru ya, dengan harga segitu. Dia tahu mana yang harga tinggi, mana yang tidak, karena sudah berpengalaman. Apa yang kamu inginkan? Sekarang semuanya sudah hilang kan, harta itu tidak dibawa mati. Apa yang kamu mau? Nggak bisa, nggak bisa ya. Oh, jadi kamu bisa keluar ketika bulan purnama saja, tapi jika tidak bulan purnama kamu nggak bisa kembali ke sini. Oh, ini bulan purnama bentar lagi selesai ya Mas Evi ya, bukan bulan purnama ya, tapi gerhana bulannya bentar lagi selesai dan dia akan menghilang. Rumah itu mau diserahkan ke siapa? Iya, sulit. Ini agak sedikit jauh dari perkampungan, sulit. Baik, oke, akan saya cari cara ya, tapi saya nggak tahu sampai kapan dan tentunya kapan. Baik, kayaknya waktunya sebentar lagi dia mau pergi Mas Evi, karena gerhana bulannya pun mulai nampak jelas bulannya. Iya, oh oke, silakan pergi. Baik, saya akan berusaha terbaik. Baik, astagfirullahaladzim. Pas sekali, tinggal sedikit lagi dia pergi ya. Dia itu tahu Mas Evi saya akan kesini gitu Mas Evi. Sengaja berarti dia pergi di sini. Iya, sebelum saya sampai rumahnya, karena saya nggak diizinkan untuk ke rumahnya untuk malam ini saja ya. Karena jika saya ke rumahnya itu malam ini, semua penghuni yang ada di rumah situ keluar semua. Nanti malah justru saya akan kewalahan. Saya disuruh datang lagi ke situ besok siang. Iya, karena ketika saya ke situ sekarang justru akan celaka. Dia berkata seperti itu kepada saya sebelum pergi, dan rumah itu minta tolong dialih fungsikan. Dia berkata seperti itu. Mungkin besok siang-siang saya akan mengambil videonya, entah itu rumahnya seperti apa, kita nggak tahu. Yang jelas saya tahu itu terakhir saya lihat ya, informasi dari warga juga,
rumahnya itu cukup bagus ya, 2 lantai. Rumahnya 2 lantai ya, lumayan besar rumahnya. Yang kalau nggak salah waktu itu saya pernah melihat juga, saya sih nggak pernah mampir ke situ, saya cuma melihat dari luarnya saja. Itu lebarnya ya, lebar tanahnya itu 20 meter, ke belakang itu 30 meter. Cukup luas bukan? Iya, itu apalagi rumahnya itu 2 lantai gitu teman-teman. Dan rumahnya ini dulu waktu masih rapi ya, identik dengan warna hijau. Dan ini buat teman-teman ya, kalian semua itu harus berbuatlah baik semaksimal mungkin. Jangan meniru seperti ibu ini ya. Penyesalan itu tidak datang di awal, tapi penyesalan itu selalu datang di akhir ya teman-teman. Karena ketika kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan ucapan kita ya, kita meminta belas kasih orang, meminta belas kasih dari ini itu, tapi kita gunakan untuk memperkaya diri kita, itu adalah sesuatu hal yang salah gitu teman-teman. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat saya dan Mas Sevi, dan mudah-mudahan teman-temannya di rumah, kalau memang kita meminta dana itu ataupun baju itu buat sumbangan ya, tolong jangan disalahgunakan ya. Kalau minta untuk sumbangan ya kita sumbangkan saja, nggak usah disalahgunakan seperti ini untuk keuntungan pribadi. Dan hati-hati buat kalian ya, apalagi yang meminta di pinggir jalan ini sumbangan atas nama bantuan ini, tapi kalian menguntit ya, itu hati-hati. Itu bukan uang kalian, tapi uang banyak orang ya. Ini yang jelas-jelas tahu aja milik orang lain seperti ini, apalagi uang banyak milik orang lain ya, seperti yang di kotak amal masjid itu. Hati-hati buat kalian, hati-hati. Nauzubillahi min dzalik ya. Mungkin sampai di sini Mr. Eko undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mas Evi.